Yang rival paling utama ya Budut 63 Priuk. Budut Priuk. Wah, itu mantep itu asli itu. Budut Priuk. Tiada duanya itu. Bunting itu iya. Gue sendiri kena sama Budut Priuk, gue akuin. Gue juga kebacok juga gitu. Mobilnya lewat, baru turun dia. Yang ngenain sih katanya sih kesak-kesak ya. Kesak. Siapa? Jordan sama Keling. Tapi kelihatan waktu itu dia kecil, Bang. Kayak kelas 1, kelas 2 katanya Bang waktu itu, Bang. Buset, apa Oke teman-teman setia CJ Channel, gue ingin nunjukin kepada kalian seperti apa sih platform investasi trading yang adil dan dapat dipercaya. Yang pasti platform ini bisa membantu gue untuk mendapatkan income tambahan, yaitu adalah Binomo. Binomo adalah aplikasi investasi trading yang adil dan dapat dipercaya. Caranya gampang banget, kalian cukup mempelajari dan menganalisa arah grafik nih. Apakah arah grafiknya itu naik atau turun? Jadi di sini gue akan langsung masuk ke dalam aplikasinya nih. Di sini gue pakai real account ya guys. Nih di sini ada jumlah investasinya mulai dari 14.000 sampai 14 juta. Jadi gue pilih yang 280.000 dan gue mulai menganalisa arah grafiknya nih. Setelah gue lihat kayaknya dia akan turun nih. Yes, berhasil investasi di Binomo yang pasti bakal jadi kesibukan gue nih yang baru, karena gue bisa mendapatkan income tambahan. Kalian bisa mulai di angka $10 atau 140.000 nih, dan di situ kalian udah berpotensi untuk mendapatkan income tambahan. Dan untuk kalian yang mau bergabung investasi di Binomo ini harus berumur 18 tahun ke atas ya. Dan ingat, yang namanya main investasi itu emang ada resikonya, jadi modal kalian bisa beresiko ya. Binomo menyediakan trading yang adil untuk semua, jadi pastikan buat kalian selalu cek update terbarunya dari agen rahasia Binomo yang akan memastikan kalian akan mendapatkan pelatihan dan pemahaman tentunya nih. Infonya link di bawah ini ya. Nah khusus buat teman-teman yang mau gabung, gue punya kode promo nih untuk mendapatkan bonus deposit tambahan di akun kalian. Tunggu apa lagi, yuk segera download aplikasinya Binomo atau klik link deskripsi box yang ada di bawah ya. Binomo, trading yang adil untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di CJ Channel, jalin silaturahmi, lupakan masa lalu. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini meriah banget. Gue sedang bersilaturahmi ke salah satu senior dari STM Bariwan, khususnya di basis ada lintas generasi nih, 52 ya Bang ya? Galur. Dan juga ada satu nih dari basis mana nih Bang? 920 genjing. Dimana para senior gue ini yang pasti memiliki beragam cerita yang unik yang akan dibagikan buat penonton setia CJ Channel. Lalu sebetulnya siapakah mereka dan bagaimana kisahnya? Biar nggak kepo, langsung aja kita simak di sini bersama mereka nih. Assalamualaikum abang-abang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Salam Bariwan. Wede. Gimana kabarnya nih Bang? Sehat. Alhamdulillah Bang. Abang sehatnya nih Bang? Alhamdulillah sehat. Bang, sebelum kita mulai disapa dulu dong buat teman-teman CJ Channel. CJ Channel, salam kenal. Okay. Top. Luar biasa. Bang, ini dari sebelah saya nih Bang. Abang siapa namanya Bang? Namanya Ote. Ote? Ote. Itu nama asli apa nama tembakan tuh? Panggilan aja seputar Bariwan. Oh, kalau nama aslinya siapa Bang? Muji. Yeah. Dari Muji ke Ote bagaimana jalur itu? Gitu. Ote bukannya ya orang tua Bang itu? Sebenarnya di kelas tuh dipanggilnya Pete. Oh, dipanggilnya Pete. Iya, Pete. Terus anak-anak nginiinnya jadi Ote aja gitu. Sian Ote, jadi dibahas dipanggilnya Ote. Oke. Nah kalau dari sebelahnya lagi nih, ada abang kita yang berkeribo manis nih. Oke. Bang, siapa sih namanya Bang? Kalau kita kan di Bariwan dipanggil Jawa. Oh, wes Bang. Ya, nggak lepas dari ya kita orang Jawa. Oh, gitu. Okay. Pertama kali datang ke Bariwan gitu. Bahasa kita masih berantakan. Oh, masih kental banget Bang. Bedok Nora. Ya. Bedok Nora. Dan rata-rata hampir semua di Bariwan itu di Jawa tuh nama Jawa tuh banyak gitu. Ada gitu. Jawa Galur, Jawa Pulau Gadung, Jawa Grogol gitu. Ya mungkin
senasib sama saya. Senasib semua. Bisa. Karena medok. Karena ya itu dari kendala bahasa gitu. Bahasa kita masih campur ke Jawa-Jawaan gitu karena mungkin kita belum adaptasi gitu. Betul. Lah emang abang aslinya Jawa mana nih? Jawa. Jawa yang di nih. Saya Kudus. Kudus. Wong Kudus. Wong Kudus. Kudus. Oke deh. Nah bang, ini dalam rangka silaturahmi saya nih bang nih. Saya sedikit kepo nih bang. Kenapa sih Bang Jawa dulu nyebur di Bariwan? Artinya memilih Bariwan itu kenapa alasannya bang? Ya pertama-tama dulu kita mah nggak tahu gitu. Kita dari Jawa kan awam. Terus kita di sini kan memang nggak ada orang tua gitu. Ya Allah, Jadi Robi. kita ngikut saudara gitu, ngikut paman gitu. Jadi waktu nyari sekolah emang nggak ada nyari gitu. Kita nyari sendiri, naluri gitu. Naluri Nah, sendiri. pertama saya ke arah Senen kan di depan kita kan dekat jalanan tuh. Betul. Raja Suprapto. Saya nyari ke arah Senen, ketemulah si STM Poncol. Ketemu lagi. Akhirnya nyebur di Bariwan. Nah bang, ini juga artinya sebelum abang nyebur ke Bariwan, abang udah tahu belum Bariwan memang historinya keras juga nih bang di era itu? Ada sih sebagian di sini kan dulu kita udah ada kita ngobrol-ngobrol lah gitu. Emang di Bariwan sendiri pasti sekolah tawuran karena STM. STM-nya nih bang ya. Zaman itu pasti tawuran gitu. Nggak mungkin enggak. Nah kalau sementara dari Bang Ote nih, Bang Ote sendiri, Oh panjang. kenapa perjalanan milih ya. Bariwan bang? Panjang ceritanya. Abang nih basis terjauh bang ya? Iya terjauh. Terjauh dan jalur paling ekstrim. Mengerikan. Mengerikan. Ancaman. Kenapa Iya. Bang Ote? Jadi dulu tuh ya sempat mau daftar budut. Terus karena bawa uangnya apa pas-pasan, budut tuh mahal. Masih sekitaran 400 lah. Chef, Iya. dulu tuh. Dulu. Sedangkan kita nggak bawa duit segitu. Ya kan? Akhirnya kita daftar ke Poncol. Poncol lihat ya sama seperti halnya Bang Jawa itu. Ya. Kita mau yang enak lah. Karena SMP saya itu udah lumayan bebas. Ya kan? Kita mau yang bener-bener Bebas. ya kan. Mau yang bener lah, sekolah yang mau benar, yang bener, ya kan? mau yang bener. Mau yang benar, bukan yang bebas lagi Oh, gitu loh. iya, Iya. Nah, setelah Bariwan dengan uang pangkal murah, tapi kita bisa praktek sendiri dan nggak numpang prakteknya. betul. Fasilitas komplit, Ready lah ya, ready ya. semuanya. Nah, akhirnya kita sekolah di situ. Dan nggak tahu tiba-tiba kita sekolah di situ. Kita jadi di Bariwan berdua sama bocil yang Sisanya? tuyul budut masuk budut. Wih. Empat, ya. Jadi udah mulai ada rivalitas tuh di sini tuh bang ya? Bukan, kita mah teman sekampung. Oh masih ibaratnya tetap ada makan makanan. sama makanan. Buset. Nah, di lapangan juga ketemu ya. Ngelos aja. Ngelos, sono. Gitu kalau ketemu di lapangan gitu. Sono, cari teman gua lu gitu. Akhirnya apa waktu di Bariwan jurusan apa kalau abang? Otomotif. Otomotif. Kalau Bang Jawa? Mesin umum. Mesin umum. Di zaman dia belum ada otomotif. Tim tubruk. Oke. Nah Bang Jawa, di era abang tuh bang, abang masuk periode tahun berapa dulu daftar? Daftar itu 9495. Daftar 94 berakhir di tahun 9697. tahun-tahun krusial Tahun tuh, Bang. krusial, tahun yang menyedihkan, tahun yang paling sedih. Tahun menyedihkan. Soalnya setelah lulus Krismon, Oh. nggak ada pekerjaan, nggak ada apa segala macam, udah. Jadi ya kita punya basic di jalanan, akhirnya ya terjun ke jalanan. Kepake juga tuh bang. kepake. Alhamdulillah. Nah, itu dia tuh memori kita tuh mungkin lulusan tersedih lah. Lulusan paling sedih lah. Oh, betul. Karena di era itu, aduh, perekonomian lagi Wah. gonjang ganjing juga tuh bang ya. Ya untungnya dulu kita nyari makannya ya sembari jadi aktivis. Waduh. Berat nih bang. Sebelum lanjut ke tahap itu bang, nih, saya mau bahas dulu di masa putih abu-abu abang. Waduh. Itu ketika abang masuk di Bariwan, artinya abang orang bingung nih saya bilang nih, Iya. karena dari kampung ya kan. Itu dapat nggak nerima tataran di Bariwan kayak gitu bang? Di Bariwan itu karena kelas 1 itu rata-rata SMA-nya udah bandel ya. Jadi ngikutin alur aja gitu. Ya pertama-tama ya biasalah, kita masih di belakang. Adaptasi lah gitu. Tapi hari demi hari kan hampir tiap hari tuh intensnya tuh. Ya lama-lama udah terbiasa. Udah terbiasa Udah terbiasa sekali saya di depan gitu.
Artinya penataran di Bariwan sendiri seperti apa Bang yang Abang terima pada saat itu? Kalau di Bariwan sendiri dulu ya abang-abang kita nggak terlalu sadis ya, jadi kita ya mau nggak mau ngikutin dia, soalnya kita posisi masih nongkrong di Pangkalan Asem. Yang seberangnya sini Budut, sini Bariwan. Nah, itu dia tuh. Nah, itu yang anehnya begitu gitu loh. Jadi kadang-kadang kita saling nggak enak gitu karena pada kenal gitu. Tapi sebetulnya di Asem Waktu sendiri, kelas 1 ya? Iya, waktu kelas 1. Artinya pada saat itu Bang kan berhadapan-hadapan tuh Bang. Iya. Itu memang damai aja di Asem sendiri. Damai Bang? aja karena banyak orang-orang dalam juga gitu loh, yang istilah kasih udah kenal dari kecilnya gitu. Kecilnya ya. Kelas 1 saya di situ, kelas 2 saya mulai nggak ini kok aneh gitu loh. Kelas 2 saya mulai pindah ke rumah sakit Islam. Tongkrongannya dia pindah. Nah, dari situ udah mulai tuh ribut-ribut, ikut poncol, ikut segala macam tuh. Dulu Bariwan nggak bisa nyatu zaman-zaman waktu itu. Antara basis Kemayoran, basis Ya, 52, basis 507 itu nggak bersatu. Nggak nyatu dalam Nggak hal nyatu. apa nih maksudnya Bang Ote? Ya. Gini Bang, kalau Bariwan tuh mungkin dia nggak seperti sekolah lain ya. Kalau sekolah lain kan basis sono kena, sini bantuin basis sini. Oh iya betul. Gitu ya kan. Bariwan tuh ya basis sini kena ya udah derita basis itu. Buset. Bariwan. Makanya banyak yang nggak kuat di Bariwan tuh, banyak keluar pindah ke Poncol, banyak keluar pindah ke mana gitu. Karena memang itu, artinya memang udah derita. Tunggal yang basis sendiri ya? Basis sendiri. Ya ampun. Kayak gitu Bang. Kalau kayak gitu mah berarti kayaknya yang banyak menderitanya basis jauh deh. Waduh Bang, Sedih, sedih banget kalau saya. Kalau saya mungkin yang backgroundnya ya, backgroundnya itu dari SMP tuh ya nyopet. Buset. Dari SMP? Buset. Kacau juga nih dari SMP. Makanya dia cerah jauh. Nyopet Bang. Jadi duit sekolah itu emang dari hasil begitu. dari ya. Ya ampun. Iya, begitu Bang. Saya. Banyak Kalau kita bicara zaman tahun itu Bang ya, mungkin yang bisa sampai jenjang SMA, STM, SMK itu rata-rata orang tuanya yang agak menengah ke atas. Menengah ke bawah rata-rata nggak sekolah. Iya benar. Nah, tahun itu ya, tahun-tahun zaman Pak Harto ya, Iya. itu termasuk orang tua nyokolain kita tuh beban. Ya. Beban yang amat sangat istilah kasar itu. Bener. Emang Antara banyak kebutuhan sama ya itu emang ekonomi banyak yang juga, Bang, ya. nggak sampai jenjang itu gitu. Mungkin sampai jenjang SMP udah bagus gitu. Kayaknya kan kalau Jawa nih, kalau dibilang asli dari perantauan. perantau ke sini dia melalang buana aja udah sekolah gua gitu aja. Kalau Artinya saya mengalir mengikuti iya, zaman pada saat itu Bang ya. iya. Kalau saya kan ya ibaratnya kalau nggak begitu nggak sekolah. Kita saya kelas 2 aja udah pesantren nih. Jadi SMP kelas 3 kita karena bosen nih. Bosen kayak gitu kita mau sekolah. Kebetulan ada sekolah yang terima pakai duit itu kita bisa kelas 3. Pokoknya biar gimana pun bertahan hidup lah Bang ya. Iya. Oke. Ya udah gitu. Nah Bang Jawa, ini nama Abang sering banget disebut-sebut di kolom komentar nih. Belum lama ini karena kita juga ngundang dari SMA Bariwan yaitu Bang Gocim, dan nama Bang Jawa juga sering disebut-sebut. Sebetulnya ada apa sih nih Bang nih sampai penonton tuh kepo banget sama Bang Jawa nih Bang nih. Dulu kita paling sadis Bang. Waduh. Saya tuh menciptakan monster. Menciptakan monster. Saya nggak mau jadi monster sendiri. Gitu. Emang dulu intent saya tuh waktu kita udah kelas 3 kan pertama kali bikin basis galur ya saya. Pertama kali bikin basis galur. Jadi awal mulai saya karena nggak percaya sama anak Asem, anak ini segala macam, udah kita bikin basis sendiri gitu. Dan basis itu ternyata yang paling ditakutin Galur sampai itu? detik ini ya. Sampai detik Sampai ini. detik ini. Gila anjir. Karena di kampungan ini sendiri ini Bariwan semua. paling anti sama budut, hampir nggak ada sana budut. Ada satu orang anak budut itu pun di rumah udah kayak orang asing, nggak ada nemenin, nggak ada apa segala macam. Setiap lewat dia pinggir ada, weh anjing gitu. Bayangin aja tuh di kampung sendiri digituin gitu. Karena dia minoritas sendiri gitu. Oh iya betul. Berdiri di tengah-tengah kerumunan Bariwan. Nah, waktu kelas 3, gue mau kan gue harus nyari ini dong, nyari masa dong. Betul. Jadi yang anak-anak SMP ini tak masukin semua ke Bariwan. Abang semua. rekrut. Ya kita ini dik gitu. Nah Bang, tadi Abang bilang ini kata-kata Abang ngeri banget ya. Abang menciptakan monster nih Bang. Itu bagaimana cara penciptaannya, dengan dikte apa yang Abang doktrin buat junior-junior Abang? Dulu saya punya tim itu yang paling pemberani itu rata-rata itu tak pilih gitu. Kalau yang kelihatan kayak orang-orang yang nggak mampu untuk ikutin kita suruh jalan duluan.
Jadi orang-orang benar-benar yang udah siap segala macam ya ikut kita. Jadi. Itu juga kan yang namanya begitu kelas 1 memang. Saya sebenarnya sama Jawa nih, nggak dapat penataran dari nggak dapat penataran dari abang kelas. Abang kelas nggak ada ya. Nggak dapet. Memang Karena langsung bentrok aja begitu bang ya. wah panjang perjalanan saya bang. Karena kita nggak ada basis di Bariwan. Basis kita paling jauh dan mobilnya itu langsung tol ya kan. Sampai kesinian udah 2 bulan itu baru ketemu yang namanya basis Genjing. Karena kelas 3-nya memang di Genjing. Kelas 3-nya memang Kelas 2, kelas 3 sampai alumninya di Genjing. Setelah kasih kelas 1, kelas 2 kita tuh gelandangan. Gelandangan. Gelandangan ya. malah nyari induk kali ya, nyari kemana Gelandangan gitu ya. Ya karena kita nyari pengalaman Karena dulu. Bariwan itu memang di era kita yang legar gitu sampai boleh dibilang lagi meledak-meledaknya muridnya. Oh, banyak banget sih. Banyak. Lah kalau basis Pasar Rebo sendiri di era Abang bagaimana Bang? Kuantitinya banyak, full apa nggak satu patas kalau digambarkan? Aduh, Bang. Sedih, Bang. Saya itu cuman 20 12 orang dan itu pada keluar semua, Bang. Lah, Tinggal sisa itu saya berdua dengan bocil. dengan bocil itu yang awal tadi itu. Iya, ya ampun. Berdua bareng itu. Karena memang udah biasa mungkin hidup di jalan. Jadi dia pikir buat kita, ya saya kalau misalnya nggak dapat duit ya nggak bisa sekolah. Dan ini juga tips nih. Dulu waktu kelas 1 itu saya ributnya bukan sama anak sekolah bang, Apa? sama copet bang. Bisa. Sampai pala saya habis bang, pada pitak bang. Iya. Memang kepergok di dalam mobil tuh sama copet itu. Abang yang lagi nyopet dipergok copet. Iya, itu ada ceritanya. Buset. Iya, ini juga sekaligus kepergok copet. tips nih buat orang-orang yang biasa naik bis. Oh iya betul Tips dari ya. saya Oh, ilmunya. benar. Gimana Bang? Bagikan ya. Pada waktu itu kalau gerak dia di dalam mobil kan muter gitu, rapi nih penampilan. Nggak ada yang penampilan tuh buluk-buluk, nggak ada copet. Oh, nggak ada. Yang Rapi. mata merah begitu itu Nggak tuh, Bang. ada, rapi. Tapi saya tahu baunya. Buset, tuh baunya juga. Dari baunya saya Gimana tahu. Iya. Jadi kalau waktu itu kenapa saya naruh dompet di kiri? Itu tanda sama pemain. Oh, Iya. oke. Tuh ya. Jadi nih kita ngobrol ada infonya juga Bang ya. Waduh. Ya, jadi kalau di sini kan kita nggak pakai di kiri, di kanan. Kalau Anda pakai di kanan, ketika dia mau ngambil, mau goyang, udah kondisi itu udah ada, tekan aja begini. Gencet aja langsung dompetnya. Tekan ke depan gitu pakai jempolnya kan begini. Hmm. Tekan ke depan. Dan dia akan berusaha itu. Dia ada tahu kita mainin begini. Nah, pada waktu itu kejadiannya nggak begitu. Saya kan sekolah naik nih. Itu kawan wisata. Ini belum ketemu musuh nih. Masih sekolah bener lah. Berangkat. Naik nih dia dari terminal Cilitan. Naik, wah udah mulai tuh main. Kodenya satu. Ini kodenya macam-macam. Itu 2 kali. Berarti ada ayam. Ada korban. Gitu. Nih, saya batuk. Saya paham itu. Akhirnya saya tekan gini kan. Enggak saya tekan. Kebetulan saya diputar gitu. Saya tahu mau dimakan. Di depannya itu yang rem, bahasa ngerem tuh gitu ya. Ngalingin. Iya, ngerem, ngedorong kita. Oh gitu. iya betul. Ngedorong kita, yang depan yang belakang ya. Ya, yang belakang kerja, depan ngerem. Ngerem gitu. Jadi kan nggak berasa gitu. Nah, yang rem itu saya ambil. Buset. Dia nyopet saya copet depan. Anjir. Komplak amat itu. Lah iya. Beri, ada duit 25.000. Punya saya kan nggak ada. Kosong. Ada Luis. Ada Luis itu. Buat iya kan. Bakal campuran itu. Iya, ada Luis itu. Diambil sama dia. Ya kan, dia kena sama saya. Ya kan, dia turun di Penas. Saya naik tol dong. Saya lihat ada 25.000. Lumayan waktu itu mah. Mewah tuh. Bisa bayaran kita ya kan. Bisa bayaran. Iya. Bayaran kan cuma 25 ya kan. Iya, Bayar zaman gue 14.000. 15.000. Nah, besoknya saya pulang berdua, dia naik dari Penas. Baliknya gitu. Baliknya dia naik dari Penas. Tua si bocil pinter tahu dia.
lompat dari jendela. Terus lah gua sendirian. Habis, Wak. Waduh. Habis. Wah, asli dikempangin pakai ganjel pintu tuh. Sama tuh copet yang kena Iya. itu. Kempangin. Ini anak sekolah anjing nih. Habis gua dikempangin, pala gua pada pecah, Wak. Habis mata gua pada Ya Allah. pengen keluar gitu. Aduh. Pada merah itu hilangnya itu sampai 3 bulan. Ya ampun. Diajarin mana dalam mobil. Ya kan? Sampai serumah tahu-tahu bocil. Benar lu ya. Sialan gua bilang lu. Sialan lu, lari lu tahu lu. Kampret ya ampun, gokil banget. Ini baru awal-awal ceritanya udah kacau banget. Ada dua sisi yang berbeda nih. Yang satu hobi perang, yang satu hobinya begitu. Oke deh, kita lanjut lagi buat Bang Jawa nih. Bang Jawa, kenangan apa Bang yang masih Abang nggak bisa lupain di awal-awal Abang berkarir di Bariwan nih? Ya termasuk berkarya di Bariwan. Ah, betul. Di Bariwan tuh dulu kita karena gimana ya? Ya kita harus kuat. Jadi gua harus kuat. Gue untuk latihan di rumah aja tuh sehari itu bisa sampai 200 push up, 200 sit up. Terus Atlet ya. Dia mah atlet. saya benar-benar atlet gitu, nggak ngerokok, nggak minum, nggak mabuk. Tinju. Nah ini main tinju gitu. Terus yang model kalau kita refleks itu, kita latihan refleks itu kanan kiri itu sampai mungkin 500 kali atau lebih itu. Buset. Jadi benar-benar terlatih gitu. Jadi Abang tuh, itu Abang nandanin itu buat pribadi Abang sendiri emang gitu. satu kali galur. Yang dari dulu ini kampung preman semua. Betul. Otomatis mindset saya nih harus jadi kayak mereka gitu. Buset. Gitu. Ya mau nggak mau ternyata itu cita-cita Bang, kesampaian. Jadi bener tuh cita-cita orang-orang bercita-cita jadi dokter, jadi apa. Lah gue cita-cita jadi preman. Oh iya Bang. Gitu. Sampai gue latihan tinju. Kelebihan gue cuma satu, lari gue kenceng. Lari di atas rata-rata. Wah deh, lo lari walaupun setiap ada lomba lari kita juara. Dari SMP ya. Kelebihannya itu lari. Kecepatan lari. Makanya sampai detik ini tuh gue untuk ngenain orang tuh sampai lupa saking banyaknya udah nggak hitung. Saking banyaknya Bang. Hampir setiap keributan mungkin dari setahun kan 360 hari kan. Taruhlah separohnya lah. Kita sekolah gitu. Dan hampir tiap hari kita ribut. Itu udah berapa orang yang kita kenain. Edan nih bener nih. Dan kita sendiri juga kena karmanya juga gitu, kena balasannya juga ya, kena koma. Ya ampun. Ini pala udah berapa ini? Dia gara-gara ya dipinjemin isimnya. Kan goblok. Ya kan? Isim dipinjemin. Aduh. Abang bisa dipinjemin begitu, Bang? Emang kawannya recet juga salah satu nih. Oke nih Bang, Bang Jawa nih Bang. Ini mulai mengerucut lebih tajam lagi pertanyaan gue nih Bang. Di balik keberanian Abang tuh dan cita-cita Abang untuk ibaratnya menduduki puncak teratas dah ya. Itu kan biasanya harus diimbang itu Bang tuh dengan yang namanya, oke lah kita ambil contoh ilmu kebal dan lain sebagainya. Di era Abang dulu, Abang udah punya belum hal seperti itu Bang? Kalau ilmu kebal pertama-tama kita belum punya. Pas udah kena sekali baru itu harus pulang ke Jawa gitu, disuruh pulang ke Jawa. Akhirnya pulang ke Jawa, harus ya itu tirakat apa segala macam, akhirnya terdapat itu. Tapi sebetulnya itu bukan kebal, itu kita benar-benar nggak kena. Mungkin kalau dari pandangan orang kita kena, itu nggak cuma kelihatan kalau kita ada yang pura-pura kayak refleks kita set gitu loh. Jadi golok di depan mata, di depan samping leher gitu. Itu kelihatan kayak refleksnya itu kayak enak banget gitu loh, pergerakannya. Mereka yang lihatnya kena, nah, tapi mungkin secara kena, itu gitu. enggak ya? Enggak gitu. Kayak ada yang dorong gitu. Serem nih. Nah, di samping itu ya emang fisik kita kan kuat. Iya betul. Tadi Abang Saya bilang pelari emang orang latihan gitu. Jadi ya maaf kalau istilah kasarnya orang pada ngenain kita, wah bangga gitu. Tapi ya susah lah. Balapan lari juga dipur ya kan Bang ya. Aduh. Orang-orang yang nggak punya itu saya tuh licik dan licik. Nah betul. Nah, apa tadi Bang? saya berhadap licik dan licik udah 3 kali licik kok gitu. Jadi kalau ribut itu saya berhadapan sama si A. Itu udah sip gitu. Tapi mata saya ke kanan ke kiri gitu. Yang di sana meleng itu saya hantem yang saya tinggal di lawan saya nih. Saya hantem yang samping. Dan kebanyakan suksesnya begitu. Dan kebanyakan kalau kita udah punya nama besar gitu. Jadi orang yang berhadapan sama kita udah ngedon duluan. Nah, oke. Takut duluan gitu.
Nah Bang, ini sebelum kita ke nama besar nih Bang nih, saya lempar lagi buat Bang Ote nih. Bang Ote, tadi Bang Jawa memang udah punya tuh Bang di era itu yang namanya kayak ilmu kebal gitu. Kalau Bang Ote sendiri bagaimana Bang Ote? Saya mah insting aja. Wes, insting. Akal aja udah. Akal aja Bang ya. Iya, akalnya mah jalur jauh. Saya ngedidik buat bawahan juga gitu. Pakai akal lo ya. Pakai otak lo main, ya kan. Lo mau selamat, otak main, sama mulut lo main. Kayak gitu, ngasih tahu ke bawahan. Oke. Iya, kalau misalnya ada bahaya gitu. Bahaya. Kita tahu lah. Oh, bahaya nih. Sekiranya diturunin kena nih, dia bakal kabur nih. Turunin. Kalau enggak, jangan. Main feeling aja. Main feeling aja, feeling ini penyakit, diturunin penyakit gitu. Jangan maksain. Jangan maksain. Artinya gini, kita jalur jauh. Ribut saya pernah dalam 1 minggu itu full setiap hari itu 7 kali. Buset. Full satu Pulang balik. Pulang pergi. Buset, pulang pergi ribut mulu tuh. Berangkat 3 kali, pulang 7 kali. Loh, Gitu. Ya 10 kali ribut. Nah iya, sampai sekolahnya itu sekitar jam 1:30. Nah itu, ya, makanya basis kita basis jauh. basis asen ini udah Wah. keringetan duluan. Iya. Nah Bang Jawa, sebetulnya nama Jawa tuh meledak bagaimana sih Bang? Sampai nama Abang tuh jadi familiar di mata rival Bang. Dulu pertama kali ngebajok emang ya kelas 3. Akhir kelas 2. Akhir kelas 2. Akhir kelas 2. Dulu waktu tahun-tahun itu yang bawa senjata itu nggak banyak. Yang bawa golok itu 1-2. Gitu. Musuh kita juga sama gitu. Masih pakai rata-rata mereka masih pakai butut pari, Betul, masih pakai mistar baja yang agak panjang gitu. Nah, kita udah bawa golok walaupun nggak panjang, nggak gede gitu. Itu pas habis itu baru naik daun gitu. Setelah kejadian itu. Nah, ya namanya sekolah rata kalau udah ngebacok rata-rata, langsung gila. meledak tuh Bang ya. Langsung top. Wah kacau. Langsung top ya. Tapi sekali lagi buat teman-teman setia CJ Channel, ini hanya cerita lalu nih Bang Cerita ya. masa lalu. Bukan bermaksud untuk mengecilkan Ya. pihak manapun dan lain sebagainya. Kita nyajiin nostalgia sedikit ya. Oke. Emang kita udah masuk pun emang udah keadaannya begitu. Seperti itu ya. Emang begitu. Ya, Kalau kita zaman kita itu, menerima estafet. Jadi masuk di Bariwan musuhnya ini ya udah. Kita terima dari pendahulu kita gitu. Iya, jadi ya itulah sebuah regenerasi. Regenerasi. Lanjutkan tongkat perjuangan. Oke, nah Bang, kalau dari Bang Jawa nih Bang, sebetulnya warming up Abang dulu tuh pemanasannya dengan anak mana Bang? Kalau boleh dibagikan buat teman-teman. Dulu budut masih ada semua ya, budut 5 masih ada, budut swastanya masih ada, jadi banyak. Legend Suprapto itu wah paling banyak yang lewat. Pertama budut Asem, kedua budut Kodam, ketiga itu budut Pulau Gadung. Pulau Gadung mungkin ada 2 bis karena dia sebanyak ya. Oh, Nah, yang rival paling utama ya budut 63, Priuk. budut Priuk. Wah, itu mantep itu asli itu. Buset, budut Priuk. Tidak ada duanya itu. Gue sendiri kena sama budut Priuk, gue akuin. Gue juga kebacok juga gitu. Abang, Samping. buset, apa ditanjakan? Nah, itu sampai koma, ngalamin koma. Oh, itu Abang yang Ngalamin koma. Ya ampun. Bagaimana Bang kejadiannya Bang? Monggo Bang dibagikan Jadi, dong. ya itu dosa kita juga ya. Gue udah terlalu banyak makan orang juga. Udah kanan kiri udah ngebacok ada 3 atau 4 orang. Pas kita lagi berhadapan satu lawan satu, tiba-tiba yang satu muter. Kita nggak tahu karena kita pikir teman kita gitu. Dia ngantem samping ke badan karena kita pakai rompi yang udah kita desain. Wih, rompi anti peluru. Nah, soalnya saya menjatuhkan diri. Dihantam lagi kena samping ini tengkuk masih ada pelapis. Nah, mungkin pas agak di sini kan perbatasan mungkin. Ya udah tembus juga. Ya. Aduh. Nah, itu langsung masih bisa lari, masih bisa ditarik. Dan pertempuran masih berlangsung gitu. Nah, setelah itu darah tuh sor udah kayak air, udah kayak lama-kelamaan udah nggak bisa jalan, udah lemes, udah sama sekali ngangkat tangan, ngangkat kaki udah nggak bisa. Pendengaran masih ada, mata udah mulai redup-redup. Dibawalah ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit kata dokter ini orang fisiknya kuat nih. Untung fisiknya kuat, kalau nggak udah mati nih. Aduh, ya Allah. Itu selama 3 hari di ICU. 3 hari di ICU. Pertama kali sadar itu, yang sampai sekarang masih inget. Itu ngambil napas tuh sampai setengah mati. Susah banget. Sampai kayak mau bertahan hidup itu.
gitu. Jadi napas tuh apa? Susah banget sampai hitungannya apa? Wah benar-benar itu. Mungkin kalau kita nggak kuat di situ mungkin udah lewat. Ya ampun. Itu ternyata itu kalau orang hidup dari ICU tuh pertama kali sadar prosesnya itu ternyata itu. Oh, itu ternyata. Nah, kalau dari proses setelah kena itu kita nggak ingat sama sekali. Tiba-tiba itu pas kita sadar itu. Siuman ya, Pak. Siuman Oh, itu. Bang ya. Dibilangin di rumah sakit di ICU 3 hari. Total di rumah sakit itu 7 hari. 7 hari. Nah, karena di rumah sakit sama itu ada korban kita juga, ada keluarganya, kita kan nggak ada keluarga. Iya ampun, Nggak ada iya betul nungguin. nih, bener. Setiap keluarga dia datang, ini dia orang yang termati loh. Siapa abang loh. digituin? Nah, Sama keluarga korban itu? Ya Allah. jadi akhirnya belum sembuh segala macam, kita udah kabur dari rumah sakit. Karena takut juga Bang ya? Iya bener. Karena ya karena terancam juga gitu. Iya betul, ngerasa terancam juga Terancam ya. juga gitu. Karena kita kan nggak ada keluarga. Diintervensi lah. Iya. Itu kejadiannya di mana Bang? Di galur sendiri, di kandang sendiri. Di kandang sendiri. Abang Ote tahu kejadian itu? Enggak, dengar kabar aja. Jawa kena. Dia jauh, ya kan? dia nggak ikut. Dia nggak- Bang. Saya jarang ikut sini. Jarang ikut. Basis kita galur itu mungkin kalau ada cerita yang tentang galur itu bohong maksudnya itu. Galur ini dari daerah serem Bang. Iya betul betul. Daerah Betul. galur ini daerah yang kita kasari itu ada. Orang menghindarin aja. Banyak orang Sampai saya tiap hari nungguin budut aja, nungguin itu kadang-kadang nggak ada. Nggak tahu lewat mana gitu loh. Kan sedangkan yang basis banyak gitu. Korban kita udah nggak gitu kan Bang. Benar. Udah parah. Karena kita ya curang juga, saya nunggu di kampung. Oh iya di kandang Di sendiri. kandang sendiri, di kampung sendiri. Dukungan dari Warga sipil banyak banget. yang nggak sekolah apa sih kan numbrung semua gimana? Oke. Nah itu bagaimana sih Bang? Artinya nih Abang ngalamin fase kritis 7 hari tadi saya bilang total kerja. Itu bagaimana Bang? Mulai dari pembiayaan sampai dan pengurusan itu seperti apa respon dari teman-teman? Dulu kalau kan paman kita dulu ada orang-orang ada lah gitu. Paman kita masih orang ada gitu. Jadi ini motor Air King 1. Itu korban itu ya Allah. Saya kena Air motor King 1 dulu kita kasih untuk biaya dulu. Mahal Bang biaya rumah sakit. Aduh kacau ya, itulah tuh. Artinya buah dari apa ya? Saya bilang memang konsekuensi dari sebuah keputusan. Lu berani siap harus ambil resikonya tuh Bang ya. Oke. Nah kalau dari Bang Ote, ada kejadian apa Bang Ote yang Bang Ote masih berkenang dan nggak bisa lupa ketika memang lagi fight di jalur nih Bang? Dan itu rivalnya dari mana Bang? Berkena ya, kalau diceritain banyak ya, tapi adalah satu ceritain dan saya juga belum ceritain. Ini waktu itu penggusuran Genjing. Penggusuran Genjing nih. Bariwan itu benar-benar pengen diusir dari pasar Genjing. Buset. Sama Budut. Sama 12, pokoknya sama rivalnya semua. Budut sama 12 kan gabung. Ya kan, dia nggak inilah sama. Pas kalau nggak salah nih buat anak 12 mungkin masih ingat. Dia itu jalur pulang. Keadaan sore. 12 tuh lewat dari Jalan Pemuda tuh, tapi arah sebelah sana. Arah sebelah sana bukan arah ke Pulau Gadung, bukan. Dia mau arah ke rel kereta. Bocil itu kan tahu sendiri larinya kayak bajing ucap. Wah dia lari, ada apa nih? Oh saya ikut ngejar. Begitu ngejar, udah nendeng. Dipalang sama dia kan, di depan itu, ya kan? Supirnya dipalang gitu, ya kan? Yang nendeng tuh disabet-sabetin sama saya berdua, ya kan? Akhirnya dia masuk dalam, mobilnya lewat, baru turun dia, agak jauh turun. Ya kita masih berdua, anak-anak di Genjing lihat nih, baru anak-anak ikut, udahlah jadilah tuh ribut. Dia lari sampai ke kampungan rel kereta itu, Pramuka masuk situ, kampungan dia. Ya udah di gang itu dia ngejabanin. Dia di gang itu ngejabanin, kita masuk. Akhirnya kan geger situ, masuk, warga keluar. Nah warga keluar itu dibacok. Akhirnya warga situ nggak terima, keluar semua. Nah itu kalau nggak salah ributnya itu hampir 3 jam. 3 jam. Itu asli Genjing itu mau digusur. Diserang semua warga situ keluar. Jadi kita udah anak 12-nya udah ada 2 orang 3 orang lah yang ikut ngebantu warga ya kan. Tapi kita terus ngejabanin terus. Akhirnya dipukul mundur karena dia dari rumah kan. Sajamnya udah siap semua. Iya, sementara Abang Iya. posisi mau berangkat apa mau pulang? Udah nyantai di Genjing. Oh, lagi nyantai. Udah pulang dari sekolah. Gitu yang udah nggak dapat musuh, nah ketemu itu.
seingat saya tuh azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya sampai begini, weh, ntar dulu azan, berhenti. Bisa begitu ya? Benar, sampai duduk di trotoar. Jalan zaman waktu itu emang Duduk di trotoar. 97 itu kan lagi krisis moneter, betul. demo di mana-mana. Polisi jarang. Jarang. Jadi kalau ribut tuh hampir nggak ada misahin. Sampai dilerai sendiri. Sampai bosan Sampai sendiri. bosan sendiri. Sampai duduk di trotoar saya nungguin orang nih. Ini cerita lucu ya kejadian. Jadi lagi ribut. Orang main catur sama. Main catur, kita beribut dia main catur, Wak. Kata dia, Cuek aja gitu. sonoan ributnya. Sonoan ributnya. Aduh kacau. Tahu nggak mau gua apain, Wak? Gua tendang caturnya. Gua tendang aja. Kampret. Wah, kan. Gua tendang aja. Bubar deh. Jadi ikut menyerang kita, Wak. Iya, jadi ikut menyerang kita. Edan. Sampai dikencing, kena tuh baru anak bariwan di situ. Kena si Sulis kalau nggak salah, ketabrak bajai. Sebetulnya kalau cerita ribut tuh hampir tiap hari sih. Jadi intennya kita tuh wah luar biasa. Iya, betul. Hampir semua basis kita juga semua kena bacok semua, Bang. Tapi nggak ada korban sih, nggak ada mati gitu. Nggak sampai ada yang meregang nyawa di era Abang. Nggak ada sampai Di era saya ada. nggak sampai era mati, nggak sampai ada yang ke penjara. Ya maaf, saya sendiri juga nggak pernah namanya ngalamin ketangkep sampai detik ini. Alhamdulillah. Masih dijagain nih. Pokoknya kalau segi nyinap-nyinap itu wah kita paling jago. Paling jago sunyi senyap ya gerakan grillnya tuh. Saling ngebantai di dalam bis itu ngebacok-bacokin. Semua penumpang teriak. Pernah begitu, Bang? Tiba-tiba bis dikepung sama polisi. Saya nggak kehilangan akal. Depan saya, musuh saya depan saya itu tasnya saya buka, celurit saya masukin ke situ. Saya tutup lagi, saya dorong dia, Pak ini Pak dibacurin Pak gitu. Oh, stop dulu. Saya nggak ketangkep. Emang dari sampai detik ini belum pernah masuk ke polisi, belum Ya pernah Allah, ketangkep. Robi, alhamdulillah. Artinya kita masih bisa silaturahmi nih Bang ya. Aduh, tapi kalau Abang udah pernah. Banyak, Bang. Banyak bariwan pada ketangkep banyak. Jadi kalau bariwan tuh ya mungkin jalur saya yang paling ini ya. Karena kalau kita ke Genjing itu mutlak lewat bawah. Nggak ada lewat tol. Lewat tol. Tol kan atas. Kita lewat bawah. Mutlak asli lewat bawah aja udah sepanjang jalan itu aja udah. Emang udah siap tempur tuh Cuma ya. kalau gerilya bariwan itu. Genjing nggak fair. Oh, nggak fair bagaimana nih Pak? Kira dia punya masalah kita bantuin. Waduh. Tapi kira kita punya masalah dia nggak pernah kedatangan ke tempat kita. Kagak mau tuan nih Bang. Iya, jangan gitu, Wak. Kagak berani, kagak datang kayak gitu. Ke Galuh kunyuk-kunyuk gitu kagak ada. Gua ngikut, lu ributnya begitu. Kenapa? Jadi dia mah kalau ribut gitu. Jadi nurunin nih. Dia ngobrol sama musuhnya. Nggak bisa, kamu Dia ngobrol sama musuhnya, ngomong dulu. kenal. Lu gini. Ya kita kan yang di belakang dia ya. Kelamaan lu, Wak, ya kan. Jadi Udah, kalau Budut sendiri kan dulu kan gila Bang, naik Budut itu sekolah yang paling banyak muridnya Bang, sampai Ita Kasari nolak murid. Tetap namanya sekolah favorit kan orang pasti angan-angan untuk sekolah di Budut. Jadi gitu. difavoritkan lah Bang ya. Benar. Beruntung lah kalau bariwan itu rata-rata kita ini kerbat orang-orang yang brengsek. buangan. Orang-orang SMP-nya udah nggak mungkin masuk negeri gitu. Oh. Gitu. Oke. Nah, Bang, di Bariwan sendiri kan selain STM tuh Bang ya, ada SPM dan SMA-nya nih Bang. Iya. Di era Abang itu yang lebih menonjolnya dari mananya, Bang? STM lah. Kalau SPM kan pagi, SMA pagi, STM siang. STM siang. Plak, Bang. Awal pertama kali bentrok tuh ya SMA, Bang. SMA-nya. Oh. SMA kita akuin itu SMA dan memang berdirinya itu duluan SMA. Kalau saya praktek kan pagi, kalau nggak salah praktek pagi, saya pernah kejadian habis saya Bang situ, mati juga. Diturunin. Nah itu gua nggak tahu, Wak. Gua keluar dari masjid, itu udah masuk, Wak. Udah berlarian anak-anak kalah, Wak. Gua sok berani, gua majuin tuh sampai pos sampai ke jalan itu. Gua pikir tuh anak SMA yang nongkrong di pos itu. Nggak taunya dia semua, Wak. Gua maju sendirian tuh diketawain sama dia. Ya kan diketawain sama dia. Gua hantem, Wak, gua nih jengkol gua nih. Ini jengkol nih. Aduh, Nih tempurung ini ke sini, Wak. Aduh, ke sini nih. Dia hantam kayak balok. Dua sini nih. Gua nggak ini dong jatuh dong. Jatuh. Tas langsung gua kedepanin. Ya kan tas gua kedepanin.
Dia hajar gua pakai pedang itu. Pedang apa? Yang upacara tuh. Bayangkan anak, iya, betul. anak SMA 45 kan anak Drum band. anak TNI AL tuh. Ya kan? Kebanyakan anak kompleks itu. Dia bawa pedang Bapaknya itu. bapaknya itu, pedang momen itu yang mencilak itu. Komando, komando. Iya, pedang komando Iya, gitu. saya disabetin pakai pedang itu, saya guling-guling. Nah, sampai nyala itunya apa? Pedangnya. Ininya di Ja- aspal. aspalan ya, Iya. buset. Wah, saya kaget. Di dalam tas ada benda kerja. Benda kerja segini Orang nih. habis praktek ya, Habis Bang. praktek. Bunting begitu. Iya. Saya ngeles-ngeles. Udah kayak apa tahu. Akhirnya dimajuin lagi sama teman kelasan saya yang ikut praktek. Dimajuin lagi, dia mundur, baru saya ditarik. Nah, kalau dari Bang Jauh nih, Bang. Bang, di Galur khususnya, Bang ya. Sering dibantu dengan orang dalam nih, Bang. Artinya Iya. orang-orang sipil. Itu bagaimana sih, Bang, historinya, Bang? Ya, Apa kalau- memang dari dulu, apa pas di zaman Abang udah Pas di begitu? zaman kita. Bariwan itu basis galur itu pas di zaman kita. Jadi saya kelas 3, saya bikin basis galur gitu. Tadinya mah khusus orang-orang galur aja gitu. Lama-lama dari 507 anak Kemayoran yang simpatik pada ikut dia. Tapi tetap saya saring. Galur ini dulu tim monster, Bang. tim monster. Wah, tim monster, Bang. Sampai saya naik sekolah sampai sini nyari musuh sampai nggak dapet. Sampai nyari musuh kagak Sampai ada? nggak dapet 52 si Jawa nggak ada, sampai nggak dapet. Yang dibantai itu anak Kemayoran yang setelah sebelum yang bukan tim kita. Lah itu kemudian kalau dengan warganya, Bang, kok bisa ikut-ikutan emang karena Abang komandoin apa gimana? Di sini kan 90% penjahat semua, Bang. Oh. Preman semua. Doyan ribut. Doyan ribut, Bang. Memang daerah-daerah daerah ini, Bang. Ini dulu memang daerah ini. Daerah hitam lah, daerah paling parah lah. Kalau dari tadi Abang bilang pernah juga ibaratnya hampir lewat di tangan Budut Priuk tuh, Bang. Itu nama yang lagi santer siapa sih, Bang, di era Abang itu? Dulu di kita itu yang ngenain sih katanya sih kesak-kesak ya. Kesak. Bukan Buset. si Siapa? Jordan sama Keling lah. Nggak tahu lah, pokoknya. Angkatan kita itu Jordan sama Keling, Iya. tiga udah nggak ada lagi. Tapi kelihatan waktu itu dia kecil, Bang. Kayak kelas 1, kelas 2 katanya Bang waktu itu, Bang. Terus yang ngenain Abang ngenain, itu? ya. Buset. Kecil lah anak-anaknya. Tahu gua Keling, Jordan. Keling. Emang waktu itu Batu nama-nama dia. tuh hebat-hebat gitu. Nama mereka. Tapi yang dibilang Tommy Babi, rata-rata di belakang sih dia. Oh, tapi Dia- Bang suka ikut di era Abang itu? Tetap ikut lah. Oh, kita kelas 1 aja udah. Kalau Masa, Bang? kalau Budut itu kan kebanyakan kan dia kan harus alumninya yang ngangon. Oh. Iya ada. Oh, dikawal. Kawal, alumninya. kawal dia. Bang, dia itu Budut itu mungkin ya kalau kelas 1-nya itu anak mami sebetulnya. Ya ampun. Ya anak-anak orang-orang pinter, Oh. orang-orang yang tinggi gitu loh. Ah, bener-bener. Anak orang-orang berada gitu. Nah kalau kita Bariwan, orang buangan. Bego. Orang bego, orang udah liar. Iya. Ya beda Orang lah. liar yang di sekolah kan. Iya. Terus itu sebetulnya yang ngebacok si Sander, almarhum Sander. Ya Allah, Rabbi. Kan mati di anak kampungan Bugis, dia mati pakai celut itu. Kelihatan ke atas Nyaru, sekolah, Bang, nyaru. betul. Baru. Vespa bacok.